warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya kalian pada pagi hari ini? Apakah baik-baik aja, sehat, apa semangat sekali nih untuk pembelajaran matematika pada pagi hari ini? Ya, semangat, Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya. Mungkin Ibu mau cek kehadiran dulu nih, Putri, selaku ketua kelas. Apakah ada yang izin atau berhalangan hadir? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah terima kasih Putri. Mungkin langsung saja ya, nanti kita akan mempelajari fungsi linier. Nah, pertemuan kemarin kan kita udah mempelajari terkait fungsi relasi ya. Nah, ini tuh sama-sama ada fungsinya nih, sama-sama pakai fungsi. Cuman di sini bedanya sekarang kita akan mempelajari terkait fungsi linier, begitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada Putri, mungkin bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, teman-teman, kita mulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Putri. Oke, lanjut saja ya karena kita sudah berdoa. Di sini kita akan membahas terkait fungsi linier. Oke, selanjutnya Ibu mau kasih apa ya tujuan pembelajaran untuk kalian nih. Kenapa sih kita harus mempelajari fungsi linier? Itu tujuan pembelajarannya itu apa sih? Ya, ada di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari fungsi linier. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri fungsi linier. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat grafik fungsi linier. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membedakan beberapa fungsi nonlinier dan dari fungsi linier. Oke. Mungkin langsung saja ya, anak-anak kan belum tahu apa udah tahu nih terkait fungsi linier itu apa sih? Udah tahu belum ya? Belum, Bu. Oke, langsung saja ya. Kita ke definisi fungsi linier itu apa ya? Nih, Ibu akan jelasin fungsi linier itu merupakan relasi ya. Seperti yang pertemuan kemarin kita udah bahas, relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Itu dinamakan fungsi linier. Jadi, nih, contohnya yang di sini nih, ada himpunan A dan himpunan B, ya kan? Nah, himpunan A dan himpunan B ini, anggota di himpunan A ini semuanya itu berpasangan dengan anggota yang ada di himpunan B. Namun, boleh ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan itu boleh. Namun syaratnya yang seperti kata-kata yang tadi, syaratnya yang anggota di himpunan A itu semuanya berpasangan dengan anggota himpunan B. Itu masuk ke fungsi linier. Nah, secara singkatnya, fungsi linier itu merupakan suatu fungsi yang membentuk grafik secara lurus. Nah, nih dari himpunan A ke himpunan B itu kan membuat grafik secara lurus ya, garis lurus nih, lurus gitu. Nah, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, kita lanjut saja ke ciri-ciri. Nah, ciri-ciri fungsi linier. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama itu bentuk umumnya itu Y sama dengan MX plus C. Seperti yang ada di sini ya, anak-anak. Y sama dengan M. M itu merupakan gradien, X itu variabel, C itu konstanta, begitu. Oke, lanjut poin kedua, itu variabelnya berpangkat satu. Jadi variabel X dan Y ini berpangkat satu. Itu ciri-cirinya ya. Dan poin yang ketiga, grafiknya membentuk garis lurus, seperti yang kita bahas di definisi tadi. Oke, mungkin lanjut saja, biar anak-anak lebih paham lagi. Nih, kita masuk ke grafik, ke contohnya. Gimana sih cara kita untuk membuat suatu grafik? Di sini ada fungsi Y sama dengan 2X. Nah, fungsi Y sama dengan 2X ini kita harus
eh, mencari titik-titiknya terlebih dahulu agar nanti menjadi suatu garis atau suatu grafik. Dan grafik itu kita lihat apakah grafiknya itu lurus atau tidak gitu. Kalau lurus, berarti itu masuk ke fungsi linear. Dan ciri-cirinya yang tadi yang ketiga itu juga kita lihat juga apakah apa variabelnya berderajat berpangkat satu atau tidak begitu. Di sini udah terlihat ya variabelnya berpangkat satu. Terus ini juga ada gradiennya dua. Nah, coba saja kita sebentar. Coba kita hitung ya. Nah, untuk menghitungnya di sini kan dia sama dengan 2x. Kita mencari yang kosong-kosong ini ya, anak-anak kita lengkapi. Negatif 3 itu merupakan nilai dari x kan, anak? Berarti dia sama dengan 2x. X-nya, nilai x-nya ini kita rubah dengan negatif 3. Jadi, y sama dengan 2 dikali negatif 3. Nah, kira-kira hasilnya berapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Yasmin, silahkan Yasmin. Hasilnya berapa Yasmin? Hasilnya berapa? 6, Bu. Oke, benar ya. 2 dikali negatif 3. Jadi hasilnya negatif 6. Oke, negatif 6 berarti itu merupakan nilai dari titik Y ya. Jadi nanti titiknya menjadi berapa Yasmin? Min 3 Negatif 3, koma. dan 6. Oh maaf, ini Ibu salah nulis ya. Harusnya ini adalah 6. Oke. Dan negatif? Ah, 6. Oke, dan yang selanjutnya itu juga sama ya. Nilai X-nya yang ini dirubah menjadi negatif satu. Berarti ini negatif satu kan anak-anak. Berarti berapa? Negatif 2. Titiknya juga kita tulis. Dan selanjutnya, titiknya berapa jadinya? Negatif 1,2. Nah, dan selanjutnya ya, nanti bisa anak-anak lengkapi. Oke, Bu. kita lihat untuk grafiknya. Jadi kan kita membuat grafiknya dari titik negatif 3, negatif 6, dan titik-titik yang lainnya. Nah, grafiknya jadi seperti ini anak-anak. Tadi kan ada titik negatif 3 dan negatif 6. Yang ini ya, yang kita hitung berarti negatif 3 kan ini. Maaf, negatif 3 kan ini. Negatif 3 ini, negatif 6-nya ini ya. Jadi titiknya ada di sini. Negatif satu dan negatif ini ada negatifnya ya anak-anak. Negatif 2 berarti ada di sini. Dan seterusnya titik-titik yang tadi kita masukin ke sini dan kita ambil suatu garis lurus. Garis yang menghubungkan titik-titik itu. Dan itu garis itu dinamakan garis persamaan dari Y sama dengan 2X. Dan itu merupakan fungsi linier. Begitu ya anak-anak, karena lurus. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Cukup paham. Oke, terima kasih. Bentar. Oke, selanjutnya di sini itu ada suatu grafik ya anak-anak. Di sini ada grafik yang gambarnya itu kayak gitu. Nah, menurut kalian tuh apakah grafik itu merupakan fungsi linear atau bukan ya? Oh, mungkin Ibu mau tunjuk Ahmad deh, yang laki-laki. Gimana Ahmad? Menurut kamu? Menurut saya bukan, Bu. Oh, kenapa tuh bukan? Alasannya apa kira-kira Ahmad? Soalnya itu nganu, Bu. Garisnya tidak lurus. Oke, garisnya tidak lurus. Garisnya terus itu membentuk apa tuh kalau nggak lurus? Melengkung, Bu.
Ah iya betul ya Ahmad ya, karena dia tidak lurus, dia tidak memenuhi ciri-ciri dari fungsi linier. Linier itu berarti garisnya itu lurus. Kalau melengkung berarti dia bukan fungsi linier. Orang oke betul sekali, kasih aplaus buat Ahmad. Oke lanjut ya anak-anak. Nah di sini Ibu ada tugas nih buat kalian. Di sini ada soal berdasarkan persamaan di samping, manakah yang merupakan fungsi linier? Nah, anak-anak harus ngerjain tugas ini ya, anak-anak nanti di rumah, nanti dikumpulin juga pertemuan depan. Nah, karena waktunya udah habis nih anak-anak, Ibu mau kasih kesimpulan ke anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Kesimpulannya itu dari kita yang kita pelajarin tadi itu adalah fungsi linier merupakan suatu fungsi yang membentuk grafik secara lurus dan memiliki tiga ciri-ciri. Bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C, variabelnya berpangkat satu, grafiknya membentuk garis lurus. Oke, dari sini apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis ya anak-anak dan kesimpulan juga sudah Ibu sampaikan. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi ini dengan mudah, dengan baik, dan untuk tugasnya agar bisa segera dikerjakan dan diselesaikan. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih anak-anak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.